Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib isya Masjid Al-Falah Gadang yang semoga Allah cintai sayangi kita semua. Barakallahu fikum, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita Allah pertemukan untuk saling menasihati karena Allah, demi menunaikan hak sesama muslim, yaitu memberikan nasihat-nasihat yang baik, saling memberikan saran-saran yang baik di dalam kehidupan ini. Dan dalam rangka kita menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk pergi ke majelis zikir, pergi ke taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Dan ketika kita belajar tentang apa-apa yang telah dilakukan orang-orang yang telah berhasil di masa sebelumnya, tentu saja harapan kita Allah akan memberikan bekas yang mendalam, yaitu kesan yang indah yang mendalam di dalam hati kita. Dan itu kita kaji setiap pertemuan, yaitu di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf, yaitu karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita sampai min akhlaqihim rahimahumullah, di antara akhlak mereka yaitu kasratu taubah wal istighfar laila wa nahara. Betapa banyaknya istighfar mereka, betapa banyaknya taubat mereka. Karakter orang soleh terdahulu yaitu taubatnya banyak, istighfarnya banyak. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an, taubatlah kepada Allah kalian semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman. Kalau kemudian ini disandingkan dengan ayyuhal mu'minun, karakter orang beriman itu memang suka taubat. Satu hari kita tidak makan, kita itu luar biasa laparnya kan? Ada yang pusing, ada yang marah, bawaannya marah-marah karena lapar, ada yang lemas, mungkin jantungnya berdebar. Tapi mana mungkin seseorang orang beriman itu tidak bertaubat dalam satu hari? Dia tidak sanggup untuk tidak bertaubat dalam satu hari. Sementara Nabi SAW juga beliau bertaubat, padahal kesalahannya beliau apa? Ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Sehingga di dalam surat ini, surat An-Nur ayat 31 itu ada 3 kandungan utama. Yang pertama adalah perintah Allah untuk bertaubat. Taubat itu perintah. Buktinya ini adalah kata perintah, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Dan yang berikutnya adalah karakter orang beriman, yaitu bertaubat. Tanda dari keimanan yang benar adalah bertaubat. Bertaubat itu merasa salah. Kadang-kadang pernah nggak sih kita minta maaf padahal nggak salah? Nah, itulah orang yang tidak selalu merasa benar, tidak merasa selalu benar, maaf. Tapi dia merasa salah, ini salahku, ini salahku. Selalu sibuk mengoreksi diri. Dan kandungan ketiga adalah orang yang bertobat itu pasti beruntung. La'allakum tuflihun. Orang yang tidak tobat pasti bangkrut.
Taubat jika dia bersalah, maka taubat itu akan menghapuskan dosanya. Tapi taubat jika dia tidak bersalah, taubat itu akan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Memang pasti beruntung. Mau lihat ciri-ciri orang yang bakalan bangkrut? Sedikit taubatnya, bahkan tidak pernah bertaubat. Dia sanggup hidup dalam sehari tidak pernah taubat, tidak pernah istighfar. Taubat di dalam hatinya, taubat melalui lisannya, dengan amalan-amalan yang lainnya sebagai konsekuensi taubatnya. Bagaimana sholat taubatnya? Kapan kita terakhir sholat taubat? Lah apa Ustaz, wong ndak duwe dosa gede. Taubat itu juga dilakukan oleh para nabi. Itulah, sehingga 3 karakter ini mau beruntung, ciri-cirinya orang beruntung itu adalah suka taubat. Semakin banyak taubatnya, semakin menandakan ini orang beruntung. Orang yang bangkrut itu ciri-cirinya, indikasi kuatnya adalah dia sedikit taubatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nastaghfirullah. Kita semua meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih wa natubu ilaih. Ya. Kemudian sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, sampai bersumpah Rasulullah, demi Allah, innil astaghfirullah wa atubu ilaih, sesungguhnya aku itu bertaubat dan beristighfar meminta ampun kepada Allah fil yaumi aktsara min sab'ina marrah, di dalam satu hari itu lebih daripada 70 kali taubatnya. Nah, masa pertanyaannya adalah, hari ini sudah berapa kali taubat kita? Atau kalau mungkin kita lalai, semoga Allah luruskan kita, kapan kita terakhir taubat 100 kali di dalam satu hari itu? Coba diingat-ingat. Semakin diingat-ingat berarti memang suwe gitu. Terakhir amalan itu kapan nggak tahu kita. Bismillah, kita lazimkan kebiasaan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mengatakan bahwa nggak sempat saya itu taubat, mana mungkin nggak sempat? Taubat 100 kali itu 1 menit lebih dikit lah. Sementara kita itu naik sepeda motor dari rumah nganter anak sekolah, itu sudah 15 menit digawe apa? Dibuat apa? Ngelamun. Kalau nggak gitu nyanyi, murojaan nyanyian. Ya. Terus kemudian kita bermedia sosial berapa menit? Nah, kalau buka WA ya sambil istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sangat bisa sebenarnya. Tidak ada alasan sebenarnya kita meninggalkan, melazimkan taubat. Karena Nabi juga bertaubat. Sudah taubat saya dalam hati. Taubatnya Nabi yang dimaksud di sini adalah beliau melafadzkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Di mana dalilnya? Sebagaimana hadis tadi. Ya. La astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu dia. Sungguh sudah pakai ini, pakai lam lagi, lam taukid. Inilah astaghfirullah. Sesungguhnya tenan-tenan kayak gitu loh. Tenan-tenan. Saya ini tobatnya lebih dari 70 kali dalam sehari. Mulai sekarang kita, kalau bisa sebelum tidur jangan sampai terlewatkan taubat kita. Minimal kalau untuk belajaran yang nyubi-nyubi itu, kelas-kelas pemula ya 100 kali dalam sehari. Itu loh sedikit, itu benar sedikit. Nanti semoga ditambah. Jadi 1000, jadi 2000. Itu mungkin itu. Saya pernah ceramah tentang taubat begini, sedangkan target istighfar saya ya sekian lah pokoknya. Kemudian ketemulah dengan seorang yang sepuh, ya kajian di Buring sini pokoknya.
Saya itu iseng-iseng tanya, zikir andalannya apa Pak? Taubat, istighfar, taubat. Sempet nggih jenengan? Nggih sempet Ustaz. Wong saya biasanya kalau istighfar taubat itu sambil jogging. Pagi-pagi habis kajian subuh ini jogging. Dapat berapa Pak? Ya 3.000, kadang 4.000. Ya Allah, dosa apa saya ya Allah? Beliau mengalahkan saya di dalam taubat. Targetnya itu ribuan, 3.000 kadang 4.000 katanya. Itu gimana caranya Pak saya itu? Saya perlu belajar barang jenengan. Coba peta. Ya enggak biasa mawon. Matur suwun sangat. Itu. Masya Allah. Jadi amalan taubat itu membuat kita itu tidak akan menjadi orang yang sombong. Karena pasti ketika kita banyak mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, itu kan terus merasa salah. Akan tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak merasa sudah banyak amalnya. Makanya waqala ba'dus salaf, berkatalah sebagian salaf, orang-orang soleh terdahulu, man lam yatub kullus sabah wa masa'u kana minadh zalimin. Barang siapa tidak taubat setiap pagi, di sore harinya dia orang yang zalim. Di sore harinya, loh siangnya enggak zalim. Kezaliman di sore hari itu akumulasi dari tidak taubatnya, membatunya hatinya, karena seolah-olah dia tidak merasa bersalah kepada Allah. Pagi hari enggak taubat, sore harinya itu dia jadi orang yang zalim. Kenapa? Karena kezaliman itu adalah menaruh sesuatu tidak pada tempatnya. Siapa kita? Maksudnya begitu. Siapa kita itu kok nggak bisa taubat sebanyak itu? 100 kali saja nggak mampu, ya sudah 70 kali deh. Kalau di hadisnya dikatakan aktsara minas sab'in, lebih banyak daripada 70 kali, ya sudah 71 deh. Siapa kita kok kemudian tidak bertobat kepada Allah, sementara Allah itu suka kalau kita bertobat, senang kita. Ayo kalau dibalik, ini permisalannya sebagai manusia ya, tidak ada bandingannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Tuhan alam semesta. Kita itu ketika menghadapi teman, bisa jadi karyawan, bisa jadi anak, dia bersalah, ngaku salah dia. Nggih kula salah Pak, saya salah mah, papa saya salah Bapak, bro saya salah. Seneng nggak kita? Seneng. Daripada salah ngeyel, itu loh. Ini orang-orang zalim yang di sore harinya yang nggak mau tobat di pagi hari, ini orang ngeyelan. Coba cek karakternya, semakin sedikit tobatnya dia akan sulit dinasehati, ngeyelan. Demi Allah, coba lihat tuh karakternya tuh, ya, sulit dinasehati. Di antara berkahnya istighfar, hati kita menjadi lembut. Seandainya tanah ini tanah subur, mau ditanami aja, apa aja bisa. Tanah yang subur. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Waman lam yatub faulaika humudz zalimun." Barang siapa tidak bertobat dia zalim. Kelompoknya orang zalim. Az-zalimun itu bukan satu orang. Seolah-olah Allah itu mengelompokkan orang-orang tertentu. Oh, ini kelompoknya orang yang sombong, nggak suka istighfar, nggak suka tobat. Gini. Dibuatkan grup WADW, jenenge grup zalim. Itu orang-orang yang tidak bertobat, tidak mau tobat. Lu saya ini ya sudah sholat kurang nopo, saya juga sudah tilawah nggih sedekah, mosok sik leren tobat lah, kan angel kan? Sulit dia ditembus hatinya, soalnya kurang istighfarnya, ngeyelan. Anda menemui bahwa diri Anda atau diri saya atau diri kita kok ngeyelan, coba cek tobat kita di hari itu. Biasanya loh saya ini nggak ngeyelan saya kalau dinasehati itu. Kenapa ya kok sulit banget ya nasihat ini masuk ini? Hari ini, mulai kemarin atau dalam pekan ini, kok keras ya hati saya. Dinasehati istri yang marah mentang-mentang suami, diberi nasihat anak
marah mentang-mentang ayah. Kalau sampai di dalam hati dinasihati anak misalkan ya, ayah ini pemimpin rumah tangga re, kok rodo ndak terima, terus membela diri, coba cek tobat gitu. Saya terakhir dinasihati beliau anak saya ini kemarin. Gara-garanya habis makan saya duduknya begini. Ayah katanya makruh duduk gitu. Ya Allah lupa saya nak. Ayah lupa nak. Ini mas kakak ini. Nasihati katanya makruh duduk gitu ayah. Ya Allah ayah lupa maaf. Refleks tadi gini mau apa namanya benerin posisi duduk. Ya karena mau ngambil minum, maaf ayah lupa. Sudah akui saja. Lek sampai kadang-kadang ngomong ayah lupa, di dalam hatinya bilang, waduh, bapak dikandani. Nah, cek tobatnya tuh. Cek tobatnya hari itu kurang itu. Tanah itu tandus kalau tidak disirami, dan tobat itu menyirami hati kita. Bismillah ya Allah, mudahkan kita semuanya malam ini sebelum tidur taubat. Mau nggak azam gitu ya, Bapak Ibu, Bu, mau nggak azam gitu kita? Sebelum tidur saya taubat ya Allah, minimal 100 kali. Purun apa badan? Bismillah. Iyalah paling nggak sampai nyampe rumah panjenengan pun 300 Bu, tobatnya. Sambil jalan astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Lah ini sudah dapat 3 gitu. Apalagi yang naik sepeda motor dalamnya dengan tang bundi, insya Allah sudah dapat 150 lah. Yang dekat-dekat sini ini. Yang nyebrang gang sana rumahnya agak ke sana sedikit, saya yakin sudah dapat 100. Astagfirullah. Itu nyabrang jalan itu daripada toletok gini. Itu sak tolean sudah berapa istighfar? Astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah. Moro ketabrak tis, mati dalam keadaan istighfar kan bagus. Waduh berarti enggak mati Ustaz. Enggak. BE. Ya. Bagi yang suka lata, didik jingkat langsung ngomong opo begitu. Istighfar itu. Orang-orang yang lata itu obatnya zikir istighfar, karena diulang-ulangi, ditimbun memorinya yang buruk di otak dengan zikir. Mau tahu kita dalam kondisi zalim? Ya lihat, kita nggak mau tobat. Itu orang-orang zalim. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Dan kana Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan zillatu wahida ba'da taubah, zillatu wahida ba'da taubah. Tergelincirnya seseorang itu satu ketergelinciran setelah taubat. Setelah taubat, aqbahu min sab'ina zillatu qablah, yaitu lebih buruk daripada 70 tergelincirnya seseorang sebelum tobat. Nah ini kan pendidikan. Ini kalau kita pakai pikiran positif, yang banyak istighfar, banyak zikir, pasti iya. Kenapa kok iya? Daripada yang enggak. Kenapa begitu? Ini orang kalau pakai pikiran negatif, orang yang enggak suka zikir, yang tasbihnya, tahlilnya, sholawatnya kurang itu gini. Kalau keterginjing satu kesalahan setelah tobat itu lebih buruk, yo aku tak ndak tobat sih. Ini pikiran buruk kelihatan. Seandainya terbersit begitu, oh ide bagus ini. Enggak tobat sih saya mau bikin kesalahan 70 kali. Yang belum tobat dari zina, yang anak-anak muda yang belum tobat dari pacaran, anak tua yo iso pacaran juga kok. Saya tak pacaran, aku ngedit 70 kali dulu di 70 warung lalapan dan geprek. Nyampe 2 warung meninggal. Atau kalau dia merencanakan kayak gitu, ya kelihatan istighfarnya kurang tuh. Kelihatan angel memang. Itu ciri-cirinya itu. Tapi kalau kita kan enggak, ini tarbiyah. Oh iya ya. Yang penting aku administrasi dulu ya, login dulu ya. Taubat dulu.
Nanti kalau mau kembali eleng-eleng ini gitu loh. Mari tobat kok kumat mana. Lebih buruk kondisinya. Akhirnya kan kita nggak mau. Itu kalau pakai pikiran positif, pakai pikiran keimanan, itu ya. Itu Masya Allah. Nah itu kata Yahya bin Mu'adz. Wasuila Sufyan bin Uyainah, ini ulama salaf semua ini, Masya Allah rahimahullah ta'ala. Berkatalah Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau ditanya, kok berkata suila, ditanya, ma'alama at-taubah an-nasuha. Ya Sufyan bin Uyainah, apa sih tanda-tandanya orang itu diterima taubat nasuhahnya? Nah kalau yang ditanya bukan ulama, ya enggak eru urusan Gusti Allah gitu. Ini ulama salaf, ulama besar. Beliau mengatakan tanda-tandanya, perhatikan apakah tanda-tanda ini ada di dalam diri kita. Kalau diterima taubatan nasuhahnya oleh Allah, berarti tanda-tanda ini ada. Ya, faqala arba'a asya, ada 4 perkara taubatan nasuhanya orang itu diterima. 4 perkara, tidak boleh kurang. Ya, kalau kemungkinan masih ada 1, alhamdulillah kita syukuri, barangkali nanti nambah. Yang 1 disyukuri, nanti Allah akan menambahkan nikmat itu. Ya, ma'alamatut taubah nasuha qala arba'a asya. Yang pertama tandanya, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, adalah qillatud dunya, berkurang motivasi duniawinya. Berkurang, bukan tidak ada. Nggak boleh motivasi dunia, nggak ada itu, nggak manusiawi. Terus kemudian pijakan kita sebelum ke surga apa kalau bukan dunia? Bukan orang nggak butuh dunia ya repot, tidak sesuai dengan bagaimana tujuan diciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai manajer, pemimpin di dunia. Kalau sampai nggak butuh dunia, disuruh kerja nggak mau, makan nggak mau, minum nggak mau karena dunia. Ya ono rabi, opo maneh gah dunia, kelamben itu nggih dunia, ya enggak? Healing, rekreasi juga dunia, mancing, apa macam-macam dunia. Nggak butuh belas masalah dunia, nggak waras. Tapi seseorang yang awalnya menggebu-gebu terhadap dunianya, yang dipikirannya kerja, terus sampai jan lembur, yang penting duit banyak, dia tidak memperhatikan bahwa nilai itu bukan sekedar uang. Ginjal Anda itu juga nilai. 1 ginjal dijual berapa harganya, tahu nggak? Ada yang sempat lelang ginjal. Ginjal itu harganya minimal 3 miliar. Gimana? Mau nggak? Itu mahal itu. Bagaimana seandainya paru-paru Anda itu diiris saon? Loh, mahal itu. Donor mata, Masya Allah, itu tambah lewarang donor matanya. Dia tidak memperhatikan lembur di depan laptop komputer sampai para Yusuf itu merusak matanya, sementara yang diberikan uang. Sedangkan mata ini mahal, ada hak tubuh untuk istirahat. Pikiran kerja workaholic gitu ya. Workaholic nang ICU nanti. Ya. Wong sel tumor kanker itu semakin cepat pertumbuhannya karena dia yang dipikir sesuatu yang orang yang kondisinya under pressure, di bawah tekanan terus. Itu kalau ada beberapa senti tumor, itu cepat tumbuhnya tuh. Orang yang di bawah tekanan. Karena stres dia. Stres. Dia tidak paham bahwa misalkan kerjanya menggunakan tenaga. Wes pokoknya kerja bismillah diuangkati kabeh.
karung, semen, semuanya, amben, lemari ini, tonggo ini, itu angkat. Dia tidak paham bahwa tulang punggungnya itu juga aset, itu harta. Karena pikirannya duit. Sehingga yang awalnya belum taubat, dia rugi 1 juta aja sedihnya luar biasa. Namun ketika dia sudah taubat, berkurang qillatud dunya, walah rugi mek 1 juta. Saya sudah berulang-ulang beruntung 3 juta. Kecintaan terhadap dunianya berkurang. Bukan tidak butuh ya, berkurang dari sebelumnya. Satu tanda dari taubatan nasuhnya seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanda kedua adalah wadhallatun nafs. Jiwanya itu semakin tenang, jiwanya semakin nyaman, tenang. Saya nggak pernah merasakan setenang ini, pernah nggak kayak gitu? Waktu Ramadan i'tikaf, astagfirullah wa atubu ilaih, tenang gitu Ramadan. Ya selain tenang ya buka puasa banyak, ya. Buber. Tapi bukan itu, ada amalan itu tenang banget. Sholat sangat tenang, awalnya nggak khusyuk, kepingin dang selesai aja sholat itu, kepingin dang selesai. Kenapa sholat kepingin segera selesai? Apa yang dipikirkan? Ya dunia. Karena dunianya berkurang, kecintaan menggebu-gebu terhadap dunia itu berkurang, syahwat duniawinya, keikhlasannya nambah, otomatis ketika ibadah pun jiwanya tenang. Rasanya kalau mau salam ini kok kayak wega rasanya. Nanti habis salam saya pulang ke rumah masalah lagi itu. Kayaknya makanya Masya Allah ada zikir doa sebelum salam. Itu merupakan seolah-olah adalah salam perpisahan mau meninggalkan sholat tuh. Enggak segera salam. Ada zikir-zikir, ada doa-doa di dalamnya. Itu coba cek. Ya kalau kami muhasabahnya bukan per tahun baru ya, itu bukan tahun baru kita. Ngapain muhasabah? Atau bukan per tahun baru Islam? Ya boleh saja, tidak apa-apa. Kalau saya pribadi per Ramadan, saya pribadi, enggak ada dalilnya. Saya pribadi, karena tolak ukurnya adalah per Ramadan. Cuma secara langsung kita mencontoh. Saya memahami yaitu nyontoh kepada para sahabat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in menyiapkan Ramadan berikutnya itu seminimalnya adalah 6 bulan sebelum Ramadan. Disiapkan amalan-amalan Ramadannya, kita kira-kira apa? Tilawahnya diperbaiki dan lain-lain. Itu persiapan. Sehingga salah satu tanda bahkan orang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan lebih baik kehidupannya. Itu yang saya ambil. Kalau dalil qat'i yang sorry nggak ada, cuma itu aja yang saya renungi. Saya pribadi per Ramadan. Ya. Tahun baru kemarin 2022 ke 2023 perlu muhasabah? Nggak perlu. Kalau muhasabah gara-gara pembukuan akuntansi, ya karena biasanya per tahun samsia, ya nggak masalah. Oke. Jiwanya akan semakin tenang, semakin nyaman, fresh. Pikiran yang awalnya keruh, judek, sumpek, ini kok tenang banget, enak rasanya. Dilapori seseorang, sepeda motornya sama nilang, alhamdulillahi ala kulli hal. Siap kan? Udah siap ya. Ya itu sudah Allah tuliskan gitu ya. Nggak perlu kita ngarep-ngarep juga, apalagi itu. Nggak perlu kemudian kita takut, ngapain? Andaikan dikabarkan keluarganya panjenengan meninggal, gimana kemudian? Seorang yang ahli taubat pasti sedih, fitrahnya manusia. Tapi kemudian dia selalu tenang, karena orang yang ahli taubat itu dia adalah seseorang di antara tanda-tanda sebagai waliullah.
Inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu karakternya adalah mereka la yakhafu, mereka tidak pernah takut, walahum yahzanun, mereka tidak pernah sedih, mereka tidak takut, mereka tidak sedih, tidak takut nanti akan bakalan rugi, tidak akan takut nanti bakalan kehilangan karena mereka tidak memiliki apapun. Walahum yahzanun, itu karakternya. Tak mungkin kalau nggak ahli taubat waliullah itu. Nah, kemudian ciri ketiga yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah adalah wa kasratu taqarrub ilallah bitta'at. Dia akan semakin berupaya untuk memperbanyak upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin dari sedekahnya, mungkin dari majelis taklim. Coba kita lihat. Sebelum Ramadan misalkan saya, majelis taklim yang saya ikuti, saya ngaji di situ 5. Lah kok protol kari loro. Nah ini salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dia sedekahnya banyak dikurangi padahal laba tambah banyak. Itu peringatan dari Allah, itu gejalanya. Taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterima pasti akan semakin dekat kepada Allah. Dan yang keempat adalah wariyatul qillah wa naqas fi dzalik. Dia melihat bahwa taubatnya itu masih kurang. Itu. Kalau seseorang sudah merasa taubatmu berapa? Alhamdulillah wis kuaken kok ya tak kurangi lah didik. Masa orang itu terlalu lurus. Wong kita ini bengkok. Lah wong kita ini tempatnya salah, makanya setiap saat kita berdoa kepada Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, jalan keistiqomahan. Loh, tabiatnya memang begitu. Merasa kurang taubatnya, otomatis amalnya merasa kurang. Orang yang seperti ini biasanya lupa dengan amal soleh yang sering dia perbuat. Lupa. Sama ndak eling kan, dulu pernah nolong ini, lupa saya, ndak usah dieling no, gitu. Tapi sama kesalahan sering ingat, lah wong suka tobat kok. Nah, kemudian yang terakhir begini, sekalian saya mohon izin, saya 5 menit sebelum isya saya harus pamit dulu, karena harus memanage waktu dengan kegiatan yang lain. Nah, wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Al-Fudail bin Iyad ini ulama besar juga. Al-Fudail bin Iyad ini mantan rampok ini. Ini taubat jadi ulama besar. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau yaqulu lil mujahidin, beliau ceramah memberikan pembekalan kepada orang-orang yang mau jihad, orang-orang yang mau berangkat jihad. Idza aradu ayakhriju lil jihad, kalau mereka mau keluar, kok yukhriju ayakhraja, ya kalau mereka mau keluar, ya mereka mau keluar pergi jihad. Al-Fudail bin Iyad bilang begini, alaikum bitaubah, hendaknya kalian taubat. Kalau mau jihad itu selalu gitu, hendaknya kalian taubat. Fa innaha taruddu ankum ma la tarudduhu sayf. Karena taubat itu adalah yang sebagai senjatamu, bukan pedangmu. Senjatanya pasukan itu taubat, itu pasukan jihad. Pasukan yang lebih rendah dari itu, ya pasukan apa ya? Ormas atau laskar atau proker lah, orang yang membentuk program kerja kepanitiaan lah, panitia Idul Fitri, Idul Adha, pokoknya begitu. Yang lebih ringan dari itu deh, panitia goes bareng, kegiatan yang mubah-mubah itu, panitia lomba mancing misalkan. Seseorang yang berkumpul untuk beramal soleh, pastikan tim kita itu semuanya taubat. Di pasukan jihad ada satu saja ahli maksiat, itu ngaco dia itu nanti.
Itu yang ngerusuh-ngerusuhi jihad itu situ. Ya, ahli maksiat nggak boleh berada di dalam pasukan jihad. Maka suatu kelompok perkumpulan, ya, ketika kita membuat tim, pastikan tim kita ahli taubat. Organisasi apapun itu sudah, Anda di institusi, pastikan bahwa taubat itu adalah program untuk membentuk tim. Strategi marketing apalah itu nomor 27 itu. Taubat. Mau membentuk tim marketing, bentuklah sebagai tim yang ahli taubat. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan, saya jawab singkat. Punten Pak, Ibu-ibu. Nggih. Memastikan bahwa kelompok yang ada di dalam diri kita, kelompok kerja atau apapun itu ahli taubat. Caranya adalah membuat program yang sekiranya dalam sehari itu mereka bertaubat, sebagaimana dikatakan oleh para salaf. Itu seorang yang tidak man lam yatub kullis salat. Barang siapa tidak bertaubat setiap pagi harinya, maka di sore harinya dia adalah orang yang zalim. Jadi pastikan kalau membentuk tim kerja, pastikan sudah istighfar belum? Sudah taubat belum pagi ini? Demikian kita membiasakan mereka bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, nanti lihat, coba apa keuntungannya? Bukankah salah satu ciri orang yang ahli taubat adalah hatinya lembut? Kita ngasih instruksi program-program apa, nggak manggil dia. Itu loh, enak diberikan nasihat, nggak baperan. Misalkan ada tim apa ya, tim anggaran, dia membuat anggaran. Ini kebanyakan yang anggarannya, coba dikurangin, cerewet, wah kan gitu. Ya nggak tobat soalnya, sulit diberi nasihat. Pimpinan yang tidak ahli tobat juga begitu. Diberi nasihat sulit. Saya pimpinan taat, begitu. Padahal enggak. Bahkan imam sholat itu ini kehidupan. Imam sholat boleh enggak dinasihati kalau salah? Ya harus dinasihati. Wong waktunya rukuk langsung sujud, padahal bukan sujud tilawah. Subhanallah dinasihati. Bahkan wanita pun yang dipimpin laki-laki, imamnya laki-laki, salah, tetap dinasihati apa enggak? Bagaimana menepuk tangan? Loh, nasihat. Pimpinan mudah diberi nasihat, kemudian tim mudah diberi nasihat. Berkahnya kelompok yang bertaubat. Gitu. Jadi kalau keluarga mau membuat kurikulum di dalam keluarga, ya kurikulum taubat. Pastikan anak Anda di pagi hari sudah bertaubat, zikir paginya dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Semoga Allah juga memaafkan kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Saya mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.